Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi wa'ada as-sabirina ajrahum bighairi hisab wa au'ada al-qanitina bil azab. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, alaihi tawakkalna wa ilaihil matab. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh, afdalu man anab wa asbarul khalqi ala ahkamillahi bila irtiyab. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum ila yaumil ma'ab. Amma ba'd, faya ayyuhal muslimun, usikum wa iyaya bitaqwallahi wa ta'atih, faqad fazal muttaqun wa khasiral kafirun. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, segenap jamaah Masjid Jami Al-Ittihad yang saya muliakan, semoga kita termasuk yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dengan mengucapkan syukur alhamdulillah, di siang Jumat ini dengan kesehatan, dengan kesempatan dan dengan kekuatan yang Allah anugerahkan kepada kita, kita bisa hadir berkumpul bersama-sama untuk melaksanakan salah satu kewajiban kita kepada Allah, yaitu kewajiban sholat Jumat. Penuh harapan kita semoga sholat yang nanti kita akan laksanakan dan juga yang telah kita laksanakan dan seluruh amal ibadah kita mudah-mudahan diterima dan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan kemurahan Allah diampuni kekurangan, kesalahan dan dosa-dosa kita. Dan semoga terus Allah bukakan pintu ilmu dan pintu hati kita, sehingga dengan mudah kita dapat menyerap dan menerima ilmu-ilmu dan nasihat-nasihat agama. Amin ya rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, ujian dan cobaan adalah merupakan bawaan di dalam hidup. Setiap orang yang hidup mesti menghadapi ujian dan cobaan. Tidak mungkin seseorang hidup di muka bumi ini tidak ada ujiannya, tidak ada cobaannya. Maka saudara-saudara, ada pernyataan langsung dari Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an yang berbunyi wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Artinya sungguh betul-betul kami akan uji kamu di dalam keburukan dan di dalam kebaikan. Jadi Allah berhak menguji kita dengan keburukan, dengan kebaikan. Bahkan dari ayat ini menunjukkan bahwa ujian itu bukan hanya yang buruk, bukan hanya yang tidak enak, tapi juga yang baik dan enak. Itu saudara-saudara merupakan ujian. Jadi itulah bawaan hidup yang tidak boleh tidak. Contoh dari ujian yang berkenaan dengan keburukan seperti sakit, kemudian contoh yang lain seperti kemiskinan, bencana-bencana begitu. Ini contoh-contoh dari ujian yang berbentuk keburukan. Ada contoh yang lain dari ujian yang berbentuk kebaikan seperti kesehatan. Jadi jangan dikira ujian itu hanya berbentuk seperti sakit. Memang orang yang sakit diuji bagaimana sikapnya. Apakah ketika menghadapi penyakit dia marah-marah? Apakah ketika dia menghadapi penyakit dia dongkol? Tidak, saudara-saudara. Harus pandai menyikapi, yaitu dengan kesabaran. Apa sabar di sini? Sabar menghadapi penyakit, tidak marah-marah. Itu yang paling pokok. Kemudian tadi saya katakan bahwa ujian itu pun dengan hal-hal yang bersifat baik dan enak, seperti kesehatan, kekayaan. Jadi jangan dikira yang miskin doang diuji. Dengan kemiskinannya disuruh sabar, jangan mencuri, jangan merampok, tetap jalanin ibadah walaupun sulit ekonomi. Jangan dikira mereka doang tuh yang diuji. Si kaya pun diuji, saudara-saudara.
Apakah dia bersyukur dengan kekayaan yang Allah berikan kepada dia? Dengan cara apakah dia mengeluarkan zakat misalnya, ataupun dia bersedekah dan sebagainya. Bisa jadi ada orang kaya tidak mengeluarkan zakat, berarti nggak lulus saudara-saudara ketika diuji dengan kekayaannya. Kemudian juga boleh jadi orang yang kaya berbuat sewenang-wenang dengan kekayaannya, dia bisa berbuat apa saja, kalau perlu membunuh orang lain dengan cara dia menyewa orang-orang tertentu untuk membunuh lawannya atau untuk menyakiti kali. Jadi jangan dikira yang diuji hanya si miskin doang, si kaya pun diuji. Apakah dia pandai mempergunakan kekayaannya atau tidak? Semestinya orang kaya harus lulus ujiannya, yaitu dengan cara mempergunakan harta tersebut sesuai dengan peruntukannya. Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan seseorang harta tidak lain supaya dipergunakan yang baik-baik, walaupun dia bermata dua. Harta itu bisa dibuat kebaikan, bisa dipergunakan untuk hal yang buruk. Disinilah letak ujiannya. Orang itu diuji ketika bisa memilih. Orang ketika diuji itu bisa memilih apakah dia pandai mempergunakan ini harta untuk kebaikan ataukah untuk kejahatan dan untuk melampaui batas. Ya, walhasil saudara-saudara, ujian dan cobaan bukan hanya diberikan kepada orang-orang yang miskin, kepada orang-orang yang sakit, tapi juga ujian dan cobaan diberikan kepada orang-orang yang sehat dan orang-orang yang kaya. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, ada firman Allah Subhanahu wa taala yang menerangkan bahwa sebetulnya ujian itu enggak banyak, hanya sebagian kecil dari kehidupan kita. Sebagai contoh misalnya, bandingkan antara kita sehat dengan kita sakit. Pasti jawabannya lebih banyak sehat. Sehat kita berapa tahun Allah anugerahkan, tapi sakit mungkin beberapa. Jadi tidak banyak ya. Untung Allah masih murah kepada hambanya, tidak memberikan musibah sepanjang hidupnya. Tapi saudara-saudara, hanya sebagian kecil. Nah, ini dinyatakan di dalam Al-Quran yang berbunyi, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ, sungguh kami akan uji kamu, bisyai'in, dengan sedikit. Kalimat bisyai'in artinya sedikit ini, enggak banyak saudara-saudara Allah uji. Minal khauf, dari rasa takut. Manusia wajar ada rasa takut. Itulah Allah menguji manusia. Takut jatuh miskin, takut tertabrak, takut kena musibah. Yang sekarang terjadi, takut kena virus corona. Ya wajar saudara-saudara ada takut. Yang jelek kan kepanikan. Panik alias ketakutan. Kalau takut saja wajar. Emang disitulah letak ujiannya. Maka semestinya ketika Allah menguji manusia dengan rasa takut dari bermacam-macam, hendaknya timbul pada dirinya kewaspadaan. Ini yang paling pokok. Ya. Takut tertabrak, kita waspada. Waspada dalam berkendaraan. Hati-hati di jalan. Karena ada rasa takut tertabrak, timbul waspada. Bagus saudara-saudara. Yang jelek diuji dengan rasa takut, kemudian di malah sembrono. Atau malah panik kali, takut ini, takut naik motor, takut keluar, takut kena virus, takut bercampur, takut sholat Jumatan beramai-ramai. Ini namanya panik saudara-saudara. Itu yang jelek. Kita harus lulus ketika diuji dengan rasa takut ini. Caranya timbulkan kewaspadaan. Timbulkan kewaspadaan. Memang di dalam agama kita disuruh waspada. Ada firman Allah yang berbunyi, khudhu khidrakum, ambillah kewaspadaan. Jadi ini waspada bukan
hanya ajaran dokter ataupun ahli kesehatan, tapi kewaspadaan saudara-saudara adalah ajaran agama Islam. Maka kita disuruh hati-hati dan disuruh waspada. Karena memang kita diuji dengan al-khauf, dengan takut. Takut dari apa? Bermacam-macam. Ya, takutnya dari manusia ini bermacam-macam. Yang tadi setelah saya contohkan. Nah, kemudian di samping diuji oleh Allah dengan sedikit rasa takut. Kemudian walju, lapar. Ya, kelaparan. Ya, alhamdulillah negeri kita nampaknya subur saudara-saudara. Ya, jarang orang yang lapar, walaupun mungkin ada juga begitu. Kemudian diuji wanaksin minal amwal, sedikit dari kekurangan harta, miskin, ya, ujian itu. Maka hadapin, bukan malah justru ketika dia miskin, dia berontak, artinya marah-marah. Ya, kemudian dia melawan aturan agama, dia ingin berbuat yang gampang tapi dapat duit begitu. Maka dia mencuri, merampok, menipu, kemudian dia nggak sholat, nggak 5 waktu, nggak jumatan, bulan puasa nggak berpuasa, karena tekanan ekonomi. Akhirnya agama nggak pernah terpikir pada benaknya. Boro-boro dikerjain, mungkin agama dipikirin juga kagak. Hanya pikirannya dunia saudara-saudara. Lebih-lebih dia nggak punya pengetahuan agama itu si miskin. Si miskin kalau nggak punya pengetahuan agama ini lepas kendali saudara-saudara. Akibatnya perbuatannya betul-betul banyak bertentangan dengan agama. Jadi hendaklah orang yang Allah uji dengan kemiskinan harus lulus. Bagaimana? Sabar. Jangan marah-marah, ikuti aturan agama. Ya. Kemiskinan hanya di dunia, paling seumurnya 60 tahun, 40 tahun, meninggal. Kalau sudah meninggal, nggak disebut miskin lagi, saudara-saudara. Nggak ada itu yang meninggal itu, ini yang meninggal kuburan si miskin, ini kuburan si kaya. Nggak ada, saudara-saudara. Tempatnya sama semuanya, si kaya, si miskin. Selesai itu si miskin. Jadi sebentar sebetulnya tuh dalam keadaan diuji dengan kemiskinan. Yang penting kita lulus. Kewajiban tetap kita laksanakan. Peraturan yang haram-haram kita tinggalkan. Jangan 2 kali sengsara. Pertama, sengsara di dunia. Kedua, sengsara di akhirat. Ini saudara-saudara yang disebut orang yang sengsara itu manijtama'a fakrud dunya wa adzabul akhirah. Orang yang sengsara betul-betul, yaitu bila mana berkumpul pada dirinya kemiskinan di dunia dan masuk ke neraka. Biarlah miskin di dunia, asal nanti waktu meninggal berada di taman sorga. Nanti di akhirat langsung masuk ke sorga tanpa pemeriksaan. Kenapa? Karena dia miskin tetap sabar. Nanti paling dulu masuk sorga dibandingkan orang-orang kaya. Orang kaya melalui proses, tanya ini, tanya itu, tanya hartanya dari mana, sudah dari mana, lu kemanain. Orang miskin saudara-saudara bila mana lurus gak banyak pertanyaan. Maka ada suatu hadis tuh yang mengatakan orang miskin masuk surga lebih dulu 500 tahun ketimbang orang kaya. Jadi sebetulnya ini orang miskin, ya mungkin kalau saya bilang dia girang mungkin ya gak enak kali kita ngomongnya saudara-saudara. Jadi tuh miskin itu sebetulnya kenikmatan. Ya. Nanti di akhirat dia menjadi orang paling kaya dan paling nikmat. Yang penting sabar, ya, jangan macam-macam dan neko-neko, jangan berbuat yang haram. Kan kecenderungan orang miskin itu ingin berbohong, ingin menipu, ingin mencuri, itu kecenderungannya, tapi tetap bertahan. Hadirin saudara-saudara, jadi Allah sedikit menguji kita dengan wanaksin minal amwal, sedikit daripada harta. Wal ampus, diuji dengan sedikit dari jiwa, artinya ada di antara keluarga kita ada yang meninggal. Ya sabarlah. Toh semua orang bakalan meninggal, kita pun akan meninggal, nggak tua, nggak muda, nggak pandang bulu. Kalau sudah datang kematian, tak terelakkan. Nggak ada yang bisa melawannya. Gitu. Jadi apapun ujian bagi orang Islam, nampaknya semuanya baik-baik aja. Karena dipandai menyikapi, pandai menghadapi. Ya. Jangan sampai ketika diuji ada kematian ibunya, bapaknya, kemudian hilang kendali, gelap mata.
Tidak, saudara-saudara, tetap sabar dan pasrah kepada Allah. Begitulah potret orang Islam ketika mendapat ujian-ujian. Kemudian wathamarat, diuji dengan sedikit, yaitu kekurangan buah. Maksudnya timbul paceklik atau timbul hama, sehingga panennya gagal. Ya begitulah ujian. Ini para petani harus sabar, begitu. Saudara, pengertian sabar bukan menyerah. Sabar justru ulet, berusaha, dia nggak marah-marah dan berusaha mencari jalan keluar. Itu artinya sabar. Nggak ada dalam kamus agama sabar itu menyerah. Memang ada tuh sabar menyerah dalam arti pasrah ketika dapat musibah, maksudnya nggak marah-marah. Itu pengertian menyerah itu, nggak marah-marah, nggak dongkol, tapi dia berusaha mencari jalan keluar. Begitulah potret orang Islam ketika bersabar, berusaha mencari jalan keluar dan tetap hatinya adem. Nggak marah-marah, nggak dongkol dengan musibah yang didapatin. Paling dibanyak berdoa, ya Allah, berikanlah pahala dari musibah ini dan mohon gantikan dengan yang lebih baik. Begitu yang bagus sambil mencari jalan keluar. Maka di penghujung ayat, wabasyiris sabirin. Beri kabar gembira orang-orang yang sabar. Orang yang sabar akan diberikan pahala, tidak dihitung, tidak ditaker, tidak diukur. Banyak digrojolin, saudara-saudara. Itu pahala orang yang sabar. Memang berat, nggak mudah itu sabar. Ya, mudah nggak? Apa ini saudara-saudara, sabar ini nggak mudah. Tapi kita mesti berusaha dan ingat, sabar itu nggak datang sendirinya. Sabar perlu kita paksaan, perlu kita paksakan. Ada hadis yang berbunyi, wa may yatasobbar yusabbirhullah. Barang siapa yang paksakan dirinya sabar, Allah berikan sifat sabar. Kalau Anda tidak paksakan sabar pada diri Anda, jangan mengharap jadi orang sabar. Sifat sabar, sifat mahal. Allah nggak berikan begitu saja. Harus ada usaha dari diri kita. Kalau nggak ada usaha, sulit untuk sabar. Walaupun ilmunya segudang, ilmu agamanya. Kalau dia nggak pernah memaksakan dirinya sabar, sulit, saudara-saudara. Paksakan diri kita sabar, pasrah, menerima, nggak marah-marah, nggak dongkol, sambil mencari jalan keluar. Hadirin, di akhir dan penghujung khutbah ini, saya ingin menyampaikan satu hadis Nabi yang berbunyi, ma yazalul bala bil mu'mini wal mu'minah fi nafsihi wa waladihi wa malihi hatta yalqallah wa ma alaihi khati'ah, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya bala dan musibah masih saja menimpa orang mukmin laki-laki, orang mukminah perempuan, menimpa pada dirinya, menimpa pada anaknya, menimpa pada hartanya, sampai dia meninggal dunia, akhirnya dosanya habis. Begitulah Nabi memberikan kabar gembira. Jadi musibah, bala nggak pernah berhenti kepada kita. Ya, baik menimpa diri kita, penyakit dan sebagainya, menimpa anak kita, itu juga musibah, saudara-saudara. Menimpa harta kita, dagang rugi, dicuri dan sebagainya, itu pun musibah. Hadapi dengan sabar, jangan marah-marah. Cari jalan keluar, berusaha semaksimal mungkin dan berdoa begitu. Kalau sudah demikian, nanti pun kalau kita meninggal nggak punya dosa lagi. Kok bisa demikian? Karena dosa kita dikuras dengan kesabaran. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita sifat sabar. Amin ya mujibas sa'ilin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as sabirin. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil Karim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa liwalidayya wa liwalidikum wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.